Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Setelah pulang dari rumah Aslan, Biru merasa perasaannya semakin tak tenang. Dia terus memikirkan perkataan Aslan, memikirkan hubungannya juga dengan Anyelir. Dulu memang niatnya menjadikan Anyelir pasangan agar ia bisa segera melupakan Ara, yang menolaknya karena tidak ingin merusak persahabatan mereka. Namun di balik itu semua, ternyata Ara juga menyimpan rasa pada Aslan, kakak dari Biru yang usianya terpaut cukup jauh. Anyelir yang memang tadinya menunjukkan rasa sukanya secara terang-terangan pada Biru, tentu saja sangat senang ketika Biru mengajaknya untuk berkencan. Hubungan mereka terus berlanjut meskipun Biru sudah menunjukkan ketidaktertarikannya pada Anyelir, tetapi gadis itu tetap pada tujuannya membuat Biru nyaman berada di dekatnya, hingga pada akhirnya Biru tidak mempermasalahkan jika dia berpacaran dengan Anyelir. Dan dia selalu menuruti apapun kemauan Anyelir, hingga berlangsung sampai sekarang. Bukan hanya Anyelir yang bingung dengan Biru, namun Biru pun sangat bingung dengan perasaannya apakah sekarang ia telah mencintai Anyelir. Semuanya masih terlihat abu-abu. Hanya saja Biru selalu merasa takut jika Anyelir pergi meninggalkannya. Jika Anyelir tengah marah, ataupun merajuk, perasaan Biru selalu tak tenang. Dia selalu berpikir keras bagaimana caranya membuat Anyelir agar tidak marah atau merajuk lagi. Biru pun merasa aneh karena beberapa hari ini sejak dimana dia menyusul Anyelir ke desa tempat nenek Keya tinggal, dia berani menurunkan egonya dan mulai berani menyentuh Anyelir. Maksud dari kata menyentuh adalah seperti Biru mengusap pipi Anyelir, mengusap rambut hitam lurusnya, dan juga memeluk serta mencium gadis itu. Biasanya Anyelir yang melakukan itu, tapi sialnya Biru tanpa merasa bersalah berkata jika ia risih. Biru menghela napas pelan, dia menuruni tempat tidur, lalu pergi keluar kamar. Di ruang tamu Biru bisa melihat Bunda dan Heka yang tengah menyelesaikan tugas semalam yaitu membuat tas dari benang rajut. Tadi habis dari mana, nak? Tanya Bunda saat Biru ikut duduk di samping Heka. Rumah Bang Aslan, jawab Biru. Seharusnya kamu kasih tahu Bunda dulu, Bunda mau nitip brownies yang kemarin Bunda buat sama Anya. Kebanyakan, gak ada yang makan, Ara juga suka sama brownies, ucap Bunda. Udah nanti Biru sama Heka aja yang makan, balas Biru terdengar malas. Aslan sama keluarganya baik-baik aja, kan nak? Baik kok Bun. Dia selalu kelihatan baik, Bunda gak usah mikirin dia. Dia aja gak pernah mikirin Bunda, cetus Biru dengan tangan yang terus memainkan rambut Heka. Untungnya sekarang Heka tengah fokus, jadi tidak merengek karena dijahili oleh Biru. Hus ngomongnya, Aslan, kan sibuk kamu tahu sendiri, kan? Kamu satu kantor sana Aslan. Kalian ini sering banget gak akurnya padahal udah pada tua juga heran Bunda, gerutu Bunda sembari menggelengkan kepalanya. Biru mau ke rumah Anyelir dulu, Bun, pamit Biru, dia juga mengecup pipi Heka sampai membuat anak itu berteriak histeris karena terganggu dengan ulah Biru. Hati-hati jangan ngebut, sampein salam Bunda ya sama Anyelir, suruh main juga ke sini. Sesampainya di rumah Anyelir, lelaki itu terdiam di depan pintu rumah gadis itu. Dia pun bingung mengapa di dalam dirinya ingin sekali menemui gadis itu, padahal biasanya ia menemui Anyelir jika gadis itu yang menghubunginya terlebih dahulu. Memejamkan mata sejenak untuk meyakinkan diri, beberapa saat kemudian dia menekan bel rumah Anyelir. Ia bisa mendengar suara teriakan Anyelir yang menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Tak lama Anyelir muncul dengan dress floral sebatas lututnya, mulutnya terbuka ia terkejut dengan kedatangan Biru. Loh kamu, aku kira tukang paket, rutuk Anyelir, dia mempersilahkan Biru untuk masuk. Biru juga disuruh duduk terlebih dahulu sedangkan Anyelir pergi ke dapur untuk mengambil kue sus buatannya semalam.
Anyelir membuatnya karena Biru terlihat sangat suka, sampai satu toples kue sus yang Anyelir buat untuk pertama kali waktu itu habis dimakan oleh Biru. Nih kesukaan kamu, aku buat 2 toples biar yang satunya kamu bawa pulang buat ngemil, ucap Anyelir sembari meletakkan toples berukuran sedang di atas meja. Biru langsung membuka toples itu, lalu mulai memakan kue buatan Anyelir yang tak pernah gagal itu. Kamu udah makan belum? Tanya Anyelir mengusap pipi Biru dengan ibu jarinya. Udah, balas Biru singkat sebab dia masih berperang dengan pikirannya. Tumben kamu kesini tanpa ngabarin. Tanya Anyelir keheranan, dia menatap wajah Biru yang terlihat tengah memikirkan sesuatu. Mau aja. Kamu lagi ada masalah ya? Kamu gak apa-apa, kan? Semalam kamu juga buru-buru pas nerima telepon. Ada nada kekhawatiran di sana. Biru pun membalas tatapan Anyelir, mengapa Anyelir bisa sepeduli ini padanya. Padahal Biru sudah sering mengabaikan Anyelir, namun gadis itu tetap perhatian padanya. Kini tangan Biru sudah berada di atas kepala Anyelir bergerak mengelus. Aku gak apa-apa. Aku mutusin buat resign dari kantor Bang Aslan, Nyai, putus Biru. Di dalam perjalanan tadi Biru melamun sembari memikirkan ini juga. Anyelir terkejut. Loh kenapa? Kamu ada masalah sama Kak Aslan? Biru menggeleng, lalu tersenyum melihat ekspresi Anyelir. Biru langsung membawa Anyelir ke dalam pelukannya kemudian menghirup dalam-dalam rambut Anyelir yang sangat wangi. Rasanya menenangkan. Biru bertekad untuk tetap mempertahankan Anyelir, dadanya seakan diremas saat bayang-bayang tentang dia yang sering bersikap seenaknya pada Anyelir. Rencananya aku mau lanjutin usaha kakek aja. Usaha kakek kamu emangnya apa? Tanya Anyelir penasaran, sebab Biru tidak pernah menceritakan tentang usaha keluarga, jadi dia tidak banyak tahu tentang keluarga Biru. Anyelir tahu tentang kebiasaan-kebiasaan Biru pun bukan karena diberitahu oleh lelaki itu, melainkan dia mencerna dengan baik, mengamati Biru dengan baik. Memang seberharga itu Biru di hidupnya, Anyelir berharap Biru benar-benar ada kemajuan dan mau melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Kakek punya peternakan sapi sama pabrik pembuatan susu sapi, usaha dia gak ada yang mau ngurusin. Padahal kita gak perlu terjun langsung ke lapangan, kita tinggal mantau di kantor. Alasan ayah gak mau nerusin karena ayah gak mau tinggal di pedesaan tempat kantor, peternakan dan pabriknya berada. Dia mau hidup di kota dan membangun perusahaan sendiri. Lalu setelah Bang Aslan lulus kuliah, dia milih buat ikut ke perusahaan ayah dengan alasan yang sama, gak mau tinggal di pedesaan. Dia juga bilang kantornya kecil gak kayak perusahaan ayah yang besar. Terus susah kalau mau kemana-mana juga katanya. Loh kok gitu sih? Gak apa-apa dong kantornya kecil yang penting pendapatannya besar, balas Anyelir, lalu mendongak untuk melihat wajah Biru. Biru tersenyum lalu mengusap pelipis Anyelir. Kan setiap orang beda-beda keinginannya. Anyelir mengangguk mengerti. Terus sekarang usaha kakek dipegang sama siapa? Sama Mas Safir anak kakaknya ayah. Dia udah lama ngehubungin aku, tapi aku masih mikir-mikir dulu. Saat ini Mas Safir tengah kesusahan karena megang 2 usaha, makanya dia mohon-mohon sama aku buat pegang usaha peninggalan kakek. Apapun itu aku bakal dukung kamu selama itu baik buat kamu Biru. Aku bener-bener sesayang itu sama kamu, kalau ada apa-apa cerita sama aku ya. Aku siap jadi pendengar yang baik buat kamu, aku seneng sekarang kamu mau membuka diri dan cerita soal ini ke aku. Aku merasa aku dianggap kalau kayak gini, makasih udah mau berusaha buat nurutin semua mau aku juga berharap kalau perasaan kamu sama seperti perasaan aku ke kamu. Biru melihat tatapan Anyelir yang begitu tulus padanya, sampai tenggorokannya terasa tercekat, dia kembali memeluk Anyelir begitu erat. Mulai sekarang aku bakal berusaha Anya. Maaf atas sikap aku yang dulu, aku benar-benar menyesal sudah mengabaikan kamu. Dan ini masih rencana, aku harus mikirin buat kedepannya, emang kamu kuat harus eleder.
Tanya Biru membuat Anyelir mematung, dia langsung memeluk Biru erat. Gak tahu Biru, tapi aku juga gak mau menghalangi kamu. Aku juga akan selalu memaafkan kamu Biru, kecuali kamu membawa orang ketiga dalam hubungan kita. Aku akan melepas kamu, jawab Anyelir bersungguh-sungguh. Biru menelan ludahnya kasar. Anyelir, kalau nanti aku ada salah atau buat kamu marah tolong beritahu aku ya, biar aku ngerti dan menjelaskan semuanya. Jangan langsung pergi dan tinggalin aku. Soal usaha kakek aku mau pikirin dulu, Mas Zafir juga selalu kasih aku waktu. Oh, ya lokasinya juga deket sama desa tempat nenek temenmu itu. Iya sayang, pasti aku akan dengar penjelasan kamu. Maaf yang kemarin aku sampai gak ngabarin kamu dan buat kamu kelimpungan sampai nyamperin aku. Tutur Anyelir membuat jantung Biru semakin berdetak kencang, apalagi ketika Anyelir memanggilnya dengan sebutan sayang. Ini pertama kalinya dan Biru menyukai itu. Pasti kamu bakalan betah deh di sana, suasana pedesaan tuh bikin pikiran kita jadi tenang tahu. Impian banget. Rencananya aku sama Kea pas udah tua nanti mau tinggal di situ karena itu tempat cocok banget buat para lansia yang butuh ketenangan, lanjut Anyelir begitu bersemangat. Tapi kayaknya susah deh nyari tanah kosong buat dibikin rumah, walaupun kita bisa lihat banyak tanah kosong tapi itu udah punya orang, entah buat mereka jadiin rumah ke depannya dan entah itu cuma buat perkebunan. Memang waktu itu dia dan Kea bertanya-tanya pada kepala desa, apakah ada tanah yang kosong atau tidak, dan ternyata banyak namun sudah jadi milik orang. Dan jika mau Anyelir harus membelinya pada orang itu. Anyelir memang tidak main-main jika ia memang mau membuat rumah di sana. Anyelir mendongak lagi untuk melihat Biru yang tengah melamun, dia mengerucutkan bibirnya karena Biru tidak menanggapi ucapannya. Dan keduanya tidak bersuara lagi. Anyelir, gadis itu kembali memeluk Biru meletakkan kepalanya di dada bidang Biru, ia juga mendengar detak jantung Biru yang berdetak begitu cepat. Biru berarti nanti kamu bakal jadi juragan sapi dong. Sama kayak tokoh di drakor yang kemarin aku tonton itu. Biru tersentak ketika Anyelir berbicara lagi, dia terkekeh pelan mendengar celetukan Anyelir. Mungkin. Sudah 3 hari sejak dimana Anyelir dan Biru menghabiskan hari minggunya untuk mengobrol banyak hal, terutama tentang rencana lelaki itu yang akan mengambil alih usaha kakeknya. Ada beberapa perubahan yang Anyelir rasakan saat melihat Biru, lelaki itu juga sering kali mengirimnya pesan, mengabari di mana dia berada dan juga sering menyempatkan waktu untuk mengobrol meskipun lewat telepon. Mungkin sudah 3 hari juga Biru berada di luar kota, saat Biru memutuskan untuk mengantar Anyelir ke toko buku pada sore hari di hari Minggu, tiba-tiba Zafir menelpon dan menyuruh Biru untuk segera ke rumahnya, kata Biru masnya itu sangat membutuhkan bantuannya. Sekarang Anyelir tengah melayani pembeli bersama Mita, banyak sekali anak sekolah yang berdatangan ketika jam istirahat. Salah satunya berkata, sekolah mereka menjadi rumah untuk melaksanakan beberapa lomba, hingga para murid dibebaskan asal tidak pulang. Saat ini Anyelir tengah memotong brownies coklat yang baru saja diangkat dari oven menjadi beberapa bagian, setelah itu menaburkan topping di atasnya dengan jenis yang berbeda-beda. Seperti keju, coklat parut, kacang almond dan choco chips. Tak disangka brownies potong itu langsung habis tak tersisa sampai Anyelir harus membuat adonan lagi, sedangkan Mita tengah sibuk di bangku kasir dan juga bolak-balik mengantarkan pesanan pada meja yang ditempati oleh pembeli. Bukan hanya brownies yang diserbu, tetapi menu yang lainnya juga. Pesanan sangat membeludak, apalagi ketika Mita memberitahu di grup jika ada varian baru dari brownies buatan Anyelir. Namun brownies itu tidak dijual secara utuh. Memang Mita mempunyai ide untuk membuat grup setiap pembeli yang berkunjung ke kafe. Mita menyuruh untuk bergabung di grup agar mereka bisa berlangganan di kafe Dayana dan mendapatkan info menu terbaru yang dijual pada hari itu saja, serta pembeli yang sering berlanggan akan mendapatkan diskon serta bonus. Anyelir kira cara itu tidak akan berhasil, namun ternyata dugaannya salah.
setiap harinya ada saja orang yang memesan lewat grup. Kebanyakan yang memesan memang lokasinya dekat dengan kafe, seperti pekerja kantor yang berada di samping sekolah. Tanganku rasanya mau copot, Mbak dari tadi gerak terus, keluh Mita setelah menghempaskan tubuhnya pada kursi kafe. Mereka baru saja menutup kafe setelah membersihkan kafe. Sama kaki Mbak juga pegel bolak-balik terus, sambung Anyelir, dia ikut duduk di kursi sebelah Mita. Gadis itu lalu memberikan amplop coklat pada Mita. Bonus buat kamu Mita. Mata Mita langsung berbinar, dia pun menerimanya dengan senang hati. Makasih Lombak, tiap hari aku dikasih bonus terus, balas Mita. Gak apa-apa dong, itu udah rezeki kamu. Makasih ya, kafe jadi makin ramai karena ide cemerlang kamu itu. Mita mengacungkan jempolnya. Beli makanan yuk Mbak, jangan dulu pulang, ajak Mita penuh harap. Anyelir mengangguk sebab dia tidak ada acara apapun setelah pulang. Boleh pesen bakso Om Gayo aja Mit, biar dianterin ke sini. Kalau kita makan di tempatnya gak ada tenaga kesananya masih capek, usul Anyelir. Woki, aku chat Om Gayo-nya dulu ya, semoga aja gak rame biar gak lama dianterinnya. Mita mulai sibuk dengan ponselnya. Begitupun Anyelir yang sibuk melihat postingan Instagram orang-orang yang ia follow, namun satu postingan mampu membuat Anyelir tersenyum hingga melupakan rasa lelahnya. Biru memposting foto dengan latar pantai, foto itu diambil saat Anyelir ingin sekali pergi ke pantai lalu memaksa Biru untuk menemaninya. Anyelir terkikik geli setelah dia mengomentari postingan Biru. Kenapa Mbak kok senyum-senyum sendiri? Tanya Mita keheranan. Enggak kok, inget yang lucu-lucu aja, kilah Anyelir sembari meletakkan ponselnya di atas meja. Gimana, bisa dianterin ke sini? Tanya Anyelir. Bisa dong Mbak, mana bisa Om Gayo nolak pesanan Mita. Anyelir dan Mita langsung tertawa, memang Om Gayo yang katanya mirip Presiden Korea Utara itu selalu menunjukkan gelagat aneh ketika mereka bertemu. Dari tatapannya saja Anyelir bisa menebak jika Om Gayo itu menyukai Mita. Kalau beneran naksir gimana nih Mit? Mau gas aja? Tanya Anyelir dengan nada menggoda membuat Mita bergidik. Enggak ih, aku udah punya pacar loh Mbak. Jangan sampai pacar, ku tahu, kalau tahu udah abis tuh gerobak bakso Om Gayo. Keduanya kembali tertawa. Tapi kamu udah makan, kan? Jangan lupa makan ya. Pesan Anyelir sembari memperhatikan Biru yang tengah duduk di kursi. Anyelir bisa melihat di belakang Biru terdapat hamparan padang rumput yang terbentang luas. Dia juga bisa melihat satu orang tengah menggiring sapi. Anyelir berpikir jika orang itu akan memasukkan sapi ke kandangnya. Sekarang sudah pukul 5:30 sore, tiba-tiba Biru menelponnya dan berkata sedari pagi dia berada di peternakan bersama Zafir untuk melihat-lihat. Barulah besok dia akan pergi ke kantor sebab sumber masalahnya ada di sana. Kata Biru, karyawan di kantor banyak yang mengajukan resign. Udah tadi, jawab Biru. Mereka terdiam sembari memandang satu sama lain. Biru menyugar rambutnya ke belakang lalu tersenyum pada Anyelir. Senyuman Biru mampu membuat perut Anyelir merasa geli, seperti tengah digelitiki. Ia pun langsung mengubah posisi tidurnya menjadi menyamping. Di sini seruannya. Nanti kapan-kapan aku ajak ke sini, lanjut Biru sampai membuat Anyelir tak sabar. Jadi beneran nih kamu bakal jadi juragan sapi? Tanya Anyelir menahan tawa, lantas Biru ikut tertawa. Dia mulai mengarahkan ponselnya ke arah sapi-sapi yang tengah digiring ke dalam kandang. Anyelir sampai melebarkan mata saat melihat banyaknya sapi dengan badan yang sangat besar itu berjalan dengan gerakan lambat. Iya dong, gak apa-apa kan? Loh kok kamu nanya gitu? Gak apa-apa dong itu, kan hak kamu, apapun yang terbaik buat kamu aku pasti dukung. Juragan sapi banyak loh uangnya, mungkin ngalahin gaji kamu di kantor, papar Anyelir dibaringi tawa. Iya makasih ya sayang. Pasti dong uangnya lebih banyak. Kalau nanti kita berkeluarga aku pastiin kita dan anak-anak gak bakal kekurangan apapun. Itu beneran Biru yang ngomong.
Jerit Anyelir dalam hati, dia membuang muka menjatuhkan ponselnya lalu memegang dadanya. Anyelir bahkan tidak percaya jika Biru akan berkata semanis itu, bahkan untuk pertama kalinya Biru mau membahas yang mungkin masih terlihat jauh. Tolong tanyakan keadaan Anyelir sekarang, mungkin jika telepon sudah mati Anyelir akan menjerit seperti orang gila. Biru ini kamu, kan? Tanya Anyelir hampir menangis terharu, dia masih tidak percaya dengan perubahan Biru yang tiba-tiba itu. Beneran sayang, aku bodoh banget sudah mengabaikan kamu. Aku bener beber minta maaf sayang, sekarang aku sudah berani buat nurunin egoku demi kamu, dan ternyata seterbuka ini jauh lebih menyenangkan. Aku bodoh kenapa gak dari dulu aku kayak gini. Ya, Biru akui memang dirinya sangat bodoh dan brengsek. Ia baru menyadari perasaannya kepada Anyelir setelah pertengkarannya dengan Aslan waktu itu. Dia mulai merenung dan memikirkan ke depannya. Dan ketika dia menginjakan kaki di kantor, lalu menginjakan kaki lagi di pabrik kemudian ke peternakan, Biru seakan mendapatkan pemikiran yang luas. Dia teringat dengan Anyelir serta tentang hubungan mereka. Biru mulai berpikir jauh, dia mulai memikirkan tentang pernikahan serta memikirkan kehidupannya. Jika memang Tuhan mengizinkan dia untuk berkeluarga dengan Anyelir, Biru memutuskan untuk menerima tawaran Zafir, mengurus usaha kakeknya itu, demi Anyelir dan anak-anak mereka kelak. Aku gak apa-apa, yang terpenting sekarang kamu benar-benar berubah dan mau memikirkan aku Biru. Aku terharu jadi mau peluk kamu, lirih Anyelir. Dia mengerucutkan bibirnya menahan tangis. Biru tersenyum tulus pada Anyelir. Mungkin aku bakal lama di sini sayang, nanti kalau kamu gak sibuk aku jemput ke sini lihat-lihat. Anyelir mengangguk tanpa bersuara. Takut jika suaranya bergetar sebab tengah menahan tangis. Kamu tiba-tiba banget panggil aku sayang, aku kan jadinya mau tantrum, bisik Anyelir, tapi masih bisa didengar oleh Biru. Sontak Biru tertawa pelan. Karena kamu komen di ikku pakai sebutan sayang, ya udah aku inisiatif buat panggil kamu gitu. Anyelir kembali tertawa. Dia bisa melihat Biru yang diajak berbicara entah dengan siapa, namun bisa Anyelir simpulkan yang tengah berbicara dengan Biru itu laki-laki. Anyelir juga melihat Biru tengah membolak-balikan buku lalu menulis sesuatu di sana. Udah dulu ya sayang, ada tamu yang mau ngebahas data-data penting. Ya sudah, jangan terlalu capek ya, pesan Anyelir diangguki Biru, lalu telepon pun terputus. Bersambung.